Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Ada yang pernah merasakan dikhianati oleh orang yang paling kita cintai? Rasa sakitnya itu seperti apa sih? Pasti hancur sekali, ya? Tapi, bagaimana jika rasa sakit itu berubah menjadi sebuah rencana balas dendam yang cerdas dan elegan? Hari ini, saya mau bagikan sebuah kisah nyata yang luar biasa, tentang seorang istri bernama Maya yang diam-diam menjual rumah mewahnya, sesaat sebelum suaminya pulang dinas dan membawa serta istri barunya. Aksi ini berhasil membuat mereka kaget dan diusir oleh pemilik rumah yang baru. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tahu siapa saja yang sudah siap dengerin cerita ini. Coba like video ini, subscribe channel Cerita Momo biar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Tuliskan nama Anda, dari kota mana, dan ketik hadir. Siap? Kalau sudah, yuk, kita mulai. Suara gemericik air mancur di taman depan menyambut pagi yang cerah di rumah mewah keluarga Wijaya. Maya, dalam balutan daster sutra berwarna krem, menyesap teh hangatnya di teras belakang. Senyumnya merekah saat matanya memandang hamparan bunga mawar yang dirawatnya dengan penuh cinta. Hidupnya terasa sempurna. Suaminya, Ricky, adalah seorang pengusaha sukses yang selalu memanjakannya. Rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan yang nyaman. Semuanya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Maya, kamu sudah bangun? Kenapa tidak sarapan di dalam? Suara Ricky menginterupsi lamunan Maya. Ricky, dengan setelan jas mahal yang rapi, tampak terburu-buru. Wajahnya yang tampan terlihat sedikit tegang, tidak seperti biasanya. Aku cuma ingin menikmati pagi sebentar. Mas, ada apa? Kelihatannya buru-buru sekali, tanya Maya, menyadari ada yang berbeda dari sikap suaminya. Ricky menghela napas. Ada urusan bisnis mendadak di luar kota. Aku harus pergi hari ini juga. Tidak bisa ditunda. Hati Maya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Mendadak sekali. Mas, bukankah rencananya kamu baru akan pergi minggu depan? Rencana bisa berubah, sayang. Proyek besar ini tidak bisa menunggu. Hanya 2 minggu, kok. Kamu jaga diri baik-baik di rumah, ya? Ricky berusaha tersenyum, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia mendekat, mengecup kening Maya sekilas, lalu bergegas menuju mobil yang sudah menunggu di depan. Sepanjang hari, firasat aneh itu terus mengganggu Maya. Biasanya, Ricky akan menelepon atau mengirim pesan beberapa kali dalam sehari jika sedang bepergian, menanyakan kabarnya atau sekadar bercanda. Tapi kali ini, ponselnya terasa sunyi. Hanya ada satu pesan singkat dari Ricky, sudah sampai. Tidak ada pesan lain. Maya mencoba menelepon, tetapi hanya nada sambung yang terus berdering. Ada apa dengan Mas Ricky? Gumamnya, memandang layar ponsel dengan cemas. Di hari kelima, Maya membersihkan kamar suaminya. Saat merapikan jaket yang dipakai Ricky saat pergi, sebuah benda kecil terjatuh dari sakunya. Itu adalah sebuah kunci. Kunci yang tidak dikenali Maya. Ia melihatnya dengan bingung. Kunci itu tidak mirip dengan kunci rumah, kunci mobil, atau kunci brankas mereka. Rasa curiga yang tadinya hanya samar-samar, kini membuncah di hatinya. Maya mencoba bersikap rasional. Mungkin itu kunci kantor Ricky yang baru, atau kunci loker di tempat olahraga. Tapi intuisi seorang istri berkata lain. Ia mengambil kunci itu dan menyimpannya. Rasa cemas dan penasaran menggerogoti hatinya. Aku harus tahu ini kunci apa, batin Maya. Dengan dalih menemani temannya berbelanja, Maya pergi ke pusat perbelanjaan. Ia sengaja mampir ke toko kunci untuk bertanya. Maaf, Pak, kunci ini kira-kira untuk apa? Ya, tanya Maya kepada penjual kunci. Penjual itu mengamati kunci tersebut dengan saksama. Ini kunci apartemen, Bu. Bentuknya khas sekali. Biasanya untuk apartemen-apartemen baru di pusat kota. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Apartemen? Ricky tidak pernah menyebutkan membeli atau menyewa apartemen baru. Sebuah dugaan buruk mulai muncul di benaknya. Dengan gemetar, ia meminta penjual kunci itu untuk membuatkan duplikat. Tentu, Bu. Ini kunci apartemen, ya. Kode serinya mudah sekali dikenali, ujar penjual itu sambil memberikan kunci duplikat. Setelah itu, Maya menghubungi seorang teman lama yang bekerja di sebuah perusahaan properti. Ia meminta bantuan untuk melacak kunci apartemen dengan kode seri tertentu, dengan alasan ingin memberikan kejutan kepada suaminya. Temannya, tanpa curiga, membantu melacaknya. Tak butuh waktu lama,
teman Maya mengirimkan alamat lengkap sebuah apartemen mewah di pusat kota. Apartemen ini baru saja disewa oleh suamimu, Maya. Wah, so sweet sekali, dia pasti mau kasih kejutan buat kamu, kata temannya dengan riang. Air mata Maya jatuh. Kejutan? Ya, ini memang kejutan, tapi kejutan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Tangannya bergetar saat menyetir menuju alamat yang dikirimkan temannya. Sesampainya di sana, ia menemukan apartemen itu di lantai atas, di mana pemandangan kota terlihat indah. Dengan hati-hati dan perasaan campur aduk, ia memasukkan kunci itu ke pintu. Klik, pintu terbuka. Maya masuk ke dalam, dan pemandangan yang menyambutnya membuat semua dugaan terburuknya menjadi kenyataan. Apartemen itu tidak kosong. Ada beberapa barang pribadi, pakaian wanita, dan sebuah foto di meja samping tempat tidur. Foto itu adalah foto Ricky bersama seorang wanita lain, sedang berpose mesra di pantai. Maya mengenali wanita itu dari unggahan Ricky di media sosial beberapa waktu lalu, namanya Dewi. Dewi adalah salah satu kolega Ricky di kantor. Maya pernah bertemu dengannya di beberapa acara perusahaan, dan wanita itu selalu menunjukkan keramahan yang berlebihan padanya. Maya tidak pernah curiga sama sekali. Hancur. Hati Maya benar-benar hancur berkeping-keping. Dunia yang ia anggap sempurna tiba-tiba runtuh. Ia menutup pintu, bersandar di dinding, dan menangis tanpa suara. Air matanya terus mengalir, membasahi pipi. Semua kenangan manis bersama Ricky seolah menjadi racun yang menyakitkan. Namun, air mata itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa menit, Maya menghapusnya dengan tekad yang membara. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah, dan amarah itu memicu sebuah ide. Sebuah ide gila, namun terasa sangat pas untuk mengakhiri drama ini. Kamu pikir bisa bermain-main denganku, Mas? Bisiknya pelan, tatapannya kini kosong namun penuh dengan rencana. Kamu salah. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Ia mengambil beberapa foto dan barang bukti, lalu meninggalkan apartemen itu, menguncinya kembali seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Di dalam mobil, Maya menarik napas dalam-dalam. Rencana besar itu mulai terbentuk di kepalanya, dan itu tidak akan menjadi drama yang menyedihkan, melainkan sebuah pertunjukan balas dendam yang akan membuat Ricky dan wanita barunya tidak akan pernah melupakannya. Tunggu saja, Mas Ricky. Permainan ini baru saja dimulai. Pagi itu, Maya terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit yang menghancurkan. Yang ada hanyalah tekad baja yang membara di dalam dirinya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mengenali sosok asing yang lebih kuat dari sebelumnya. Wanita yang dulu pasrah dan terpuruk kini telah digantikan oleh seorang perencana ulung. Ia melangkah ke lemari kerja Ricky, mencari dokumen-dokumen penting. Setelah menemukan sertifikat rumah dan dokumen kepemilikan lainnya, Maya memotretnya satu persatu sebagai cadangan. Ia kemudian menghubungi seseorang yang paling dipercayainya, seorang pengacara sekaligus sahabat lamanya, Siska. Siska, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan secepatnya, dan ini harus dirahasiakan dari siapapun, ujar Maya, suaranya tenang, tanpa ada sedikitpun getaran. Siska, yang mengenali nada suara serius Maya, langsung datang ke rumah. Maya menceritakan semuanya, dari penemuan kunci hingga bukti-bukti yang ia temukan di apartemen. Siska terkejut, namun dengan cepat memberikan dukungannya. Aku akan bantu, Maya. Apa rencanamu? Tanya Siska. Aku akan menjual rumah ini, jawab Maya tanpa ragu. Mata Siska membelalak. Menjual? Tapi ini rumah kalian, Maya. Bagaimana dengan Ricky? Aku tahu. Dan itulah rencanaku. Aku tidak ingin dia bisa kembali ke sini. Rumah ini adalah lambang kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak mau berada di bawah atap yang sama dengan kenangan buruk itu. Maya menjelaskan rencananya dengan detail, termasuk bagaimana ia akan melakukan semua transaksi secara diam-diam dan memanfaatkan Ricky yang sedang dinas di luar kota. Siska mengangguk, kagum dengan keteguhan hati sahabatnya. Baiklah, aku akan carikan agen properti terbaik yang bisa bekerja dengan cepat dan sangat rahasia. Kita mulai hari ini juga. Keesokan harinya, seorang agen properti bernama Bapak Budi datang menemui Maya. Mereka berkeliling rumah, mengambil foto, dan mendiskusikan harga. Maya menjelaskan bahwa ia membutuhkan penjualan yang cepat, karena akan pindah keluar kota untuk urusan keluarga. Bapak Budi, yang berpengalaman, memahami situasinya dan berjanji akan mencari pembeli secepat mungkin. Rumah ini sangat bagus, Bu. Dengan lokasi strategis dan desain yang mewah,
Saya yakin dalam beberapa hari akan ada pembeli yang tertarik, ujar Bapak Budi penuh keyakinan. Selama proses itu, Maya tetap bersikap normal saat berkomunikasi dengan Ricky. Setiap kali Ricky menelepon, ia selalu menjawab dengan suara ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Halo, Mas. Gimana dinasnya? Semua lancar? Lancar, sayang. Jangan khawatir. Kamu baik-baik saja di rumah. Tentu saja. Aku lagi sibuk membereskan beberapa barang. Rencananya mau sedikit merenovasi, jadi beberapa barang harus dipindahkan dulu. Jawab Maya, memanipulasi kebenaran dengan senyuman pahit di bibirnya. Ricky tidak menaruh curiga sama sekali. Baginya, itu adalah hal yang wajar. Ia bahkan tidak bertanya lebih lanjut tentang renovasi tersebut. Fokusnya hanya pada urusan bisnisnya dan tentu saja, Dewi. 3 hari kemudian, Bapak Budi menelepon Maya dengan kabar gembira. Bu Maya, ada seorang pengusaha yang sangat tertarik. Dia ingin langsung membeli secara tunai dan ingin prosesnya dipercepat. Maya merasa adrenalinnya terpacu. Rencananya berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Baik, Pak. Jadwalkan pertemuan dengan notaris. Saya siap. Pertemuan pun dilakukan. Pembeli baru, seorang pria parubaya bernama Pak Alex, tampak sangat menyukai rumah itu. Ia tidak banyak bertanya, hanya mengamati setiap sudut dengan seksama. Rumah ini punya aura yang bagus. Saya yakin bisa betah di sini, kata Pak Alex sambil mengangguk. Maya tersenyum, dalam hati berkata, tentu saja. Aura kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan akan segera hilang. Dokumen-dokumen disiapkan. Siska memastikan semua proses hukum berjalan dengan benar dan aman untuk Maya. Di hari penandatanganan, Maya duduk dengan tenang di depan notaris, tangannya memegang pulpen dengan mantap. Ia menandatangani semua berkas, merasa setiap goresan pulpen itu adalah bentuk kebebasan dirinya. Di sisi lain, Ricky baru saja menelepon Maya, memberitahu bahwa ia akan pulang lusa. Aku pulang lusa, sayang. Kangen sekali. Tunggu aku ya, ujar Ricky dengan nada manja. Maya hanya tersenyum tipis. Tentu, Mas. Aku tunggu. Hati-hati di jalan. Maya tidak memberitahu Ricky bahwa ia baru saja menjual rumah mereka. Ia membiarkan Ricky dan Dewi datang, menemukan kejutan yang tidak akan mereka lupakan. Maya tidak ingin mereka mengetahui apa yang akan terjadi hingga semuanya terlambat. Ia ingin menyaksikan ekspresi terkejut di wajah mereka, saat impian mereka untuk hidup di rumah mewah itu hancur berkeping-keping. Dengan uang hasil penjualan rumah, Maya tidak langsung menggunakannya. Ia menyimpannya dengan aman. Rencananya belum selesai. Ia sudah punya bayangan bagaimana kehidupan barunya akan dimulai, jauh dari bayang-bayang Ricky. Selamat datang di permainan baru kita, Mas. Kali ini, saya yang pegang kendali, bisik Maya pada dirinya sendiri, di dalam mobil yang membawanya pergi dari rumah yang dulunya adalah istananya. Ricky duduk di bangku penumpang, senyumnya tak pernah luntur. Di sampingnya, Dewi tampak bersemangat. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dari bandara, setelah Ricky kembali dari dinasnya. Selama 2 minggu, Ricky dan Dewi menjalani hari-hari layaknya pasangan suami istri di sebuah apartemen mewah yang disewa Ricky. Sayang, kamu pasti suka rumahku. Desainnya modern dan luas sekali. Kamu bisa mendekorasi ulang sesuai seleramu, kata Ricky sambil melirik Dewi. Dewi tersenyum manja. Benarkah, Mas? Aku sudah tidak sabar melihatnya. Kamu kan tahu, selera kita sama. Pasti Maya tidak akan keberatan, kan? Dia sudah tahu aku akan tinggal di sana. Ricky tertawa kecil, menganggap remeh pertanyaan Dewi. Maya itu penurut, sayang. Lagi pula, dia tidak akan berani protes. Dia terlalu bergantung padaku. Jangan khawatir. Ricky tidak tahu bahwa saat ia berbicara, nasibnya dan Dewi sudah diputuskan. Dia terlalu yakin dengan posisinya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang berkuasa, tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan pijakannya. Mobil mereka memasuki kawasan perumahan elit. Dewi terkesima melihat rumah-rumah besar yang berjejer rapi. Semakin dekat dengan tujuan, rasa bangga di hati Ricky semakin memuncak. Ia membayangkan bagaimana ia akan memperkenalkan Dewi, selingkuhannya, di rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Maya. Nah, itu dia rumah kita, sayang. Seru Ricky dengan bangga, menunjuk ke sebuah rumah megah dengan pagar hitam dan air mancur di depannya. Dewi tersenyum puas. Rumah ini luar biasa, Mas. Aku sudah membayangkan kita hidup di sana, bersama-sama. Saat mobil berhenti,
mereka melihat gerbang utama terbuka. Ricky merasa heran. Biasanya, gerbang itu akan tertutup dan Maya akan keluar untuk menyambutnya. Aneh. Kenapa pintunya terbuka? Gumam Ricky. Ia turun dari mobil, diikuti oleh Dewi. Mereka berdua berjalan ke pintu utama, yang juga terbuka. Ricky melangkah masuk, memanggil-manggil nama Maya. Maya, sayang, aku pulang. Namun, tidak ada jawaban. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Ricky mengernyitkan dahi. Maya, kamu di mana? Dewi yang berdiri di ambang pintu, melihat sekeliling dengan bingung. Mas, kenapa aneh sekali? Kenapa kosong? Tidak ada karpet, tidak ada lukisan di dinding, seperti rumah kosong. Ricky menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin Maya memang sedang merapikan rumah. Dia kan bilang mau renovasi. Ayo masuk, sayang. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam, kebingungan mereka semakin menjadi-jadi. Ruang keluarga yang biasanya dipenuhi sofa mewah dan pernak-pernik mahal kini kosong melompong. Dindingnya hanya menyisakan bekas-bekas bingkai foto yang dilepas. Dapur yang biasanya penuh dengan peralatan modern, kini hanya menyisakan lemari yang kosong. Dewi mulai panik. Mas, ini kenapa? Rumahmu kemana? Jangan bilang kamu membohongiku. Aku tidak bohong. Dewi, aku tidak mengerti. Semua barang-barangku, lukisan, perabotan, semua hilang. Ricky ikut panik. Ia mencoba menelepon Maya berulang kali, namun ponsel Maya tidak aktif. Mas, jangan-jangan Maya marah? Dia tahu kita akan datang? Dewi mulai ketakutan. Tidak mungkin. Dia tidak akan berani melakukan ini. Ricky membentak. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari luar. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Seorang pria parubaya yang berwibawa, Pak Alex, keluar dari mobil itu. Ia menatap Ricky dan Dewi dengan pandangan bingung. Maaf, ada keperluan apa Anda di rumah saya? Tanya Pak Alex dengan nada dingin. Ricky dan Dewi terkejut. Ricky melangkah maju, wajahnya memerah. Rumah Anda? Bapak salah. Ini rumah saya. Saya Ricky Wijaya, pemilik rumah ini. Pak Alex tersenyum sinis. Maaf, Tuan, Anda tidak salah. Rumah ini sekarang milik saya. Saya membelinya dari istri Anda, Nyonya Maya Wijaya, 2 hari yang lalu. Ini buktinya. Pak Alex mengeluarkan sertifikat kepemilikan dan menunjukkannya kepada Ricky. Dunia Ricky serasa runtuh. Ia mengambil sertifikat itu dengan tangan gemetar. Namanya tidak ada. Di situ tertulis nama Pak Alex. Nama Maya ada di sana, sebagai penjual. Dewi menjerit. Apa? Dijual? Kenapa? Maya gila. Kenapa dia menjual rumah kita? Rumah kita? Maaf, Nona. Anda tidak punya hak untuk menyebutnya rumah kita. Saya minta Anda berdua segera pergi. Kalian sudah mengganggu ketenangan saya, ujar Pak Alex dengan tegas, menunjuk ke arah gerbang. Ricky tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa berdiri mematung. Ekspresi terkejut dan bingung di wajahnya bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Dewi mulai menangis, menyadari bahwa impiannya untuk hidup mewah bersama Ricky di rumah itu telah hancur. Mas, kita harus bagaimana sekarang? Kita tidak punya tempat tinggal, seru Dewi histeris. Ricky menggenggam tangan Dewi, menahannya. Ia menatap ke arah pintu yang dulunya adalah pintu rumahnya. Ia ingat kata-kata Maya, aku lagi sibuk membereskan beberapa barang. Rencananya mau sedikit merenovasi. Ricky baru sadar, selama ini Maya tidak pernah berbohong. Maya hanya memanipulasi kebenaran untuk melancarkan balas dendamnya. Sialan, umpat Ricky, menendang kerikil di halaman. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ia telah jatuh ke dalam jebakan yang dibuat oleh Maya. Balas dendam yang begitu cerdas dan kejam. Ricky dan Dewi, dengan koper di tangan, terpaksa pergi. Mereka berjalan di sepanjang jalanan perumahan, menjadi tontonan bagi tetangga-tetangga yang penasaran. Mereka tidak punya tempat untuk dituju. Di dalam mobilnya, Pak Alex tersenyum tipis. Wanita itu sangat cerdas. Ricky Wijaya pantas mendapatkan ini, gumamnya. Di sebuah kafe tidak jauh dari sana, Maya duduk dengan tenang, sambil menyesap tehnya. Ia melihat pemandangan itu dari kejauhan, melalui jendela kafenya. Ia melihat Ricky dan Dewi berjalan keluar dari rumah, wajah mereka penuh kepanikan dan kebingungan.
Rencana balas dendamnya berhasil. Selamat datang di dunia yang baru, Mas. Dunia di mana kamu tidak punya apa-apa lagi, bisik Maya, senyum puas terukir di bibirnya. Wajah Ricky dan Dewi dipenuhi kebingungan, amarah, dan rasa malu yang mendalam. Mereka berjalan menyusuri trotoar, koper di tangan, di bawah tatapan para tetangga yang berbisik-bisik. Ricky yang biasanya berjalan dengan penuh percaya diri kini menunduk, seolah ingin menghilang di telan bumi. Dewi, yang tadinya penuh senyum ceria, kini hanya bisa terisak dan merengek. Mas, ini bagaimana? Kita mau kemana? Tanya Dewi, suaranya parau karena menangis. Kenapa Maya setega ini? Dia gila. Ricky menghentikan langkahnya, wajahnya memerah padam. Diam, Dewi. Jangan sebut nama itu. Dia sengaja melakukan ini. Dia mempermainkanku. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Maya, wanita yang dianggapnya lemah dan bergantung, bisa merancang skenario balas dendam yang begitu sempurna. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah taksi. Ricky menyebutkan alamat apartemen yang disewanya untuk Dewi, tempat di mana mereka menghabiskan waktu selama dinasnya. Selama perjalanan, keheningan mencekam. Ricky sibuk merenung, otaknya memutar kembali semua percakapannya dengan Maya. Kata-kata, renovasi, dan merapikan barang, kini terdengar seperti ejekan. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia, tidak menyadari niat terselubung Maya di balik setiap perkataannya. Sesampainya di apartemen kecil itu, suasana di sana tidak membantu meredakan ketegangan. Apartemen studio yang dulu terasa romantis kini terasa sempit dan pengap. Barang-barang yang mereka kumpulkan selama 2 minggu terasa tumpah ruah. Dewi langsung melemparkan dirinya ke sofa kecil dan menangis dengan dramatis. Aku tidak bisa tinggal di tempat seperti ini. Mas, ini bukan aku. Aku terbiasa dengan kemewahan, rengek Dewi. Ricky menatap Dewi dengan sinis. Terbiasa? Kamu pikir kemewahan itu datang begitu saja? Itu semua karena aku. Dan sekarang, kita tidak punya apa-apa. Rumah kita sudah dijual. Rumah kita? Dewi bangkit dari sofa, matanya yang bengkak menatap tajam ke arah Ricky. Rumahmu, Mas, bukan rumah kita. Bukankah dia istrimu? Kenapa dia bisa menjual rumah tanpa izinmu? Pertengkaran itu semakin memanas. Dewi menyalahkan Ricky karena tidak bisa mengendalikan istrinya. Ricky menyalahkan Dewi karena telah menjadi penyebab kehancuran rumah tangganya. Hubungan yang tadinya tampak sempurna di atas dasar kebohongan kini retak di bawah tekanan realitas. Dewi, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, semua ini tidak akan terjadi, bentak Ricky. Dewi tertawa miris. Salahku? Jadi, sekarang aku yang disalahkan? Bukankah kamu yang mengejarku? Kamu yang berjanji akan memberikan segalanya padaku. Di tengah kekacauan itu, Ricky mencoba menghubungi Maya kembali, menggunakan ponsel Dewi. Kali ini, panggilan itu tersambung. Halo, Maya? Suara Ricky bergetar, antara marah dan putus asa. Di seberang telepon, Maya tersenyum tenang. Ia sedang duduk di kafe, melihat pemandangan kota. Oh, halo, Mas. Sudah sampai di rumah? Kata, rumah, yang diucapkan Maya terasa seperti tusukan pisau bagi Ricky. Kenapa kamu melakukan ini, Maya? Kenapa kamu menjual rumah kita? Rumah kita? Maaf, Mas. Itu sudah tidak lagi menjadi rumah kita. Itu adalah rumahku, dan aku berhak melakukan apapun dengan aset yang atas namaku. Jawab Maya, suaranya begitu dingin dan tegas. Aku tidak akan membiarkanmu dan wanita itu tinggal di sana. Ricky terdiam. Ia ingat, rumah itu memang atas nama Maya, warisan dari orang tua Maya. Ia selalu menganggap itu hanya formalitas. Tak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi senjata makan tuan baginya. Maya, kumohon, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kembali ke sini. Aku akan jelaskan semuanya. Suara Ricky berubah menjadi memohon. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Dari kunci apartemen, sampai wanita yang sedang berdiri di sebelahmu itu, kata Maya. Suaranya terdengar begitu lelah, namun juga penuh kemenangan. Ricky menoleh, melihat Dewi yang sedang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Ia menyadari Maya tidak lagi bisa dibohongi. Ia kehilangan segalanya. Tadi malam aku mengirimkan berkas pengajuan cerai melalui pengacaraku. Kamu bisa tanda tangani berkas itu atau kita selesaikan di pengadilan. Pilihan ada di tanganmu.
lanjut Maya, nadanya final. Telepon terputus. Ricky menatap layar ponsel, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia berbalik dan menatap Dewi dengan tatapan kosong. Dia minta cerai. Gumam Ricky, suaranya nyaris tidak terdengar. Dewi yang mendengar itu langsung panik. Apa? Cerai? Tidak. Bagaimana bisa? Mas, kamu jangan tanda tangan. Kita akan kehilangan segalanya. Ricky menghela napas. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Kehidupannya yang sempurna, kehidupannya yang penuh kemewahan, dan bahkan harga dirinya, semua telah dirampas oleh Maya. Rencananya untuk hidup bahagia bersama Dewi di rumah mewah itu telah hancur. Ia menyadari, ini bukan hanya sekadar kehilangan rumah. Ini adalah pukulan telak untuk egonya. Di tempat lain, Maya menghubungi Siska, pengacaranya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia sudah menerima berkasnya. Sekarang, kita tinggal menunggu. Siska mengangguk, tersenyum bangga pada sahabatnya. Aku bangga padamu, Maya. Kamu berhasil. Sekarang, kamu bisa memulai hidup baru. Maya memandang keluar jendela kafe, membiarkan mentari sore menyentuh wajahnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun ia merasa bebas. Bebas dari beban kebohongan, bebas dari belenggu pernikahan yang hampa. Permainan sudah selesai, dan Maya telah memenangkan kembali hidupnya. Setelah menerima berkas cerai, Ricky dan Dewi kembali ke apartemen sewa. Suasana di antara mereka tidak lagi romantis. Kesenangan yang mereka rasakan saat Ricky berada di luar kota kini, digantikan oleh rasa putus asa dan saling menyalahkan. Ricky yang selama ini terbiasa hidup mewah dengan segala kemudahan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia mencoba menghubungi teman-teman bisnisnya untuk meminta bantuan atau pinjaman, tetapi tidak ada yang merespons. Kabar tentang masalah rumah tangganya dengan Maya, dan bagaimana ia kehilangan rumahnya, telah menyebar di kalangan sosialita dan pebisnis. Reputasinya hancur. Para kolega yang dulu menghormatinya kini menghindarinya, khawatir terlibat dalam skandal yang berpotensi merusak nama baik mereka. Di sisi lain, Dewi juga menghadapi kesulitan. Kartu kredit yang diberikan Ricky kini tidak bisa digunakan lagi. Ia terpaksa membatalkan semua janji-janji sosialnya karena tidak punya uang. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu memuji dan mengaguminya kini meninggalkannya. Dewi tidak pernah memiliki penghasilan sendiri. Ia hanya mengandalkan uang dari Ricky, dan sekarang sumber uang itu telah mengering. Suatu malam, Dewi melihat Ricky duduk di sofa, kepalanya tertunduk di antara tangannya. Pria yang dulu gagah dan berwibawa itu kini tampak rapuh dan lelah. Mas, kita harus bagaimana? Tanya Dewi, suaranya lirih. Ricky mendongak, menatap Dewi dengan mata yang lelah. Aku tidak tahu, Dewi. Tidak ada yang mau membantuku. Mereka semua menjauh. Proyek-proyek besar yang seharusnya kujalankan juga dibatalkan. Dewi tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Apa? Kau bilang kau pria kaya dan sukses. Semua ini salahmu. Kau tidak bisa mengurus istrimu, kau juga tidak bisa mengurus bisnismu. Kau tidak becus. Ricky terkejut mendengar kata-kata Dewi. Dewi, apa yang kau katakan? Aku melakukan ini semua demi kita. Demi kamu. Demi kita? Kau melakukan ini demi dirimu sendiri. Kau sudah janji akan memberiku hidup yang lebih baik, tapi sekarang, aku harus tinggal di tempat sempit seperti ini. Dewi menunjuk-nunjuk seisi apartemen. Aku tidak mau. Aku tidak bisa seperti ini. Dewi mengambil tasnya dan mulai mengemasi barang-barangnya. Aku tidak mau lagi bersamamu. Kau sudah tidak punya apa-apa. Kau bukan Ricky yang kukenal. Kau tidak bisa memberiku apa-apa lagi. Hati Ricky serasa ditusuk. Ia tidak menyangka Dewi akan meninggalkannya begitu saja, di saat ia paling membutuhkan dukungan. Dewi, jangan. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Kamu bilang kamu mencintaiku. Ricky mencoba menahan Dewi. Dewi menepis tangan Ricky. Aku mencintaimu. Aku mencintai uangmu, Mas. Aku mencintai kekuasaanmu. Bukan dirimu. Sekarang, semua itu hilang, jadi apalagi yang harus kutunggu di sini? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewi pergi meninggalkan Ricky seorang diri. Pintu apartemen tertutup dengan keras, meninggalkan Ricky dalam keheningan yang memekakkan telinga. Ia terduduk di lantai, merasakan kepedihan yang luar biasa. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ia tidak dicintai, melainkan hanya dimanfaatkan. Dewi kembali ke rumah orang tuanya,
membawa sedikit barang dan cerita palsu. Ia berbohong bahwa Ricky sedang bangkrut dan Maya telah menceraikannya. Orang tua Dewi, yang ambisius, sangat marah. Untuk apa kau kembali, Dewi? Bukankah kau sudah berjanji akan mendapatkan pria kaya itu? Kau sudah gagal, hardik ibunya. Dewi hanya bisa menunduk, tidak bisa berkata-kata. Ia akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kehidupan mewah yang ia idam-idamkan kini hanya tinggal kenangan. Di sisi lain, Maya menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia menyewa sebuah apartemen kecil dan mulai mencari pekerjaan. Ia tidak mau lagi bergantung pada siapapun, termasuk uang hasil penjualan rumah. Ia menyimpan uang itu sebagai dana cadangan untuk masa depan. Maya memutuskan untuk memulai hidup baru dari nol, mengandalkan kemampuannya sendiri. Ia menghubungi Siska, meminta bantuannya untuk mencarikan pekerjaan. Suatu hari, Ricky mencoba menemui Maya di apartemen lamanya. Ia berharap Maya akan kembali dan memaafkannya. Namun, ia dihalau oleh Pak Alex yang memberitahu bahwa Maya telah pindah dan tidak ada yang tahu di mana ia sekarang. Ricky menyadari, Maya tidak lagi berada di genggamannya. Wanita yang dulu ia anggap lemah, kini telah bangkit menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Penyesalan itu mulai merayap di hatinya. Ia merindukan senyuman tulus Maya, bukan senyuman palsu dari Dewi yang hanya menginginkan hartanya. Maya, aku bodoh. Bisik Ricky, air mata jatuh di pipinya. Ia kehilangan segalanya, bahkan hal yang paling penting dalam hidupnya, kepercayaan dari orang yang paling mencintainya. Hari-hari berlalu. Maya kini tinggal di sebuah apartemen minimalis yang jauh dari hingar-bingar kota. Ruangannya tidak seluas rumahnya yang dulu, namun terasa lebih damai. Pemandangan dari jendela hanyalah deretan gedung-gedung perkantoran yang sibuk, tetapi di mata Maya, itu adalah pemandangan yang penuh harapan. Maya telah berhasil menyelesaikan proses perceraian dengan Ricky. Ricky, yang tidak punya pilihan lain, terpaksa menandatangani semua berkas yang dikirimkan Siska. Maya resmi menjadi seorang wanita mandiri yang bebas dari beban masa lalu. Dengan bantuan Siska, Maya mendapatkan pekerjaan di sebuah firma konsultan bisnis terkemuka. Ia memulai dari bawah, namun dengan cepat menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Ricky selalu meremehkan kecerdasan Maya, menganggapnya hanya pandai mengurus rumah. Tapi di dunia profesional, Maya menemukan dirinya. Ia memiliki kepekaan analitis yang tajam dan kemampuan untuk melihat celah-celah bisnis yang luput dari pandangan orang lain. Ia bekerja keras, dan dalam waktu singkat, ia mendapatkan kepercayaan dari atasan dan rekan-rekannya. Suatu pagi, atasan Maya, Pak Daniel, memanggilnya ke ruangan. Pak Daniel, seorang pria paruh-baya yang bijaksana, meletakkan setumpuk berkas di atas meja. Maya, ada sebuah proyek besar yang harus kamu tangani. Ini adalah klien potensial yang sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan kita. Proyek ini berkaitan dengan restrukturisasi perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan. Maya menerima berkas itu dengan antusias. Siap, Pak Daniel. Saya akan mempelajari ini secepatnya. Saat membaca berkas tersebut, jantung Maya berdegup kencang. Nama perusahaan yang tertera di sana adalah Wijaya Group. Sebuah nama yang sangat familiar, nama yang dulu ia banggakan. Sekarang, Wijaya Group adalah sebuah perusahaan yang terhuyung-huyung, nyaris bangkrut, dan membutuhkan keajaiban untuk diselamatkan. Dan nama CEO-nya adalah Ricky Wijaya. Sebuah senyum tipis terukir di bibir Maya. Ia tidak menyangka takdir akan membawanya kembali berhadapan dengan Ricky, bukan sebagai seorang istri yang teraniaya, melainkan sebagai seorang konsultan yang akan menentukan nasib perusahaan suaminya. Ini adalah balasan yang paling ironis dan elegan. Maya menghabiskan hari-hari berikutnya untuk mempelajari setiap detail keuangan Wijaya Group. Ia menemukan bahwa perusahaan itu memiliki banyak utang dan dikelola dengan buruk. Ricky, yang terlalu fokus pada kehidupan pribadinya dan terlalu mudah percaya, telah melakukan banyak kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan bisnis. Saat ia sedang bekerja, Ricky berusaha menghubunginya lagi. Maya hanya melihat notifikasi panggilan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan tenang, ia mengabaikannya. Ia tahu Ricky putus asa. Ia tahu Ricky sedang mencari jalan keluar, dan mungkin dia berharap Maya akan kembali dan membantunya. Tapi Maya tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali. Puncak dari proyek ini adalah sebuah pertemuan presentasi dengan Ricky dan para direksi Wijaya Group. Pak Daniel memintanya untuk memimpin presentasi. Maya, saya yakin kamu bisa. Kamu tahu seluk-beluk perusahaan ini dengan sangat baik. Ini akan menjadi nilai plus untuk kita. Maya setuju.
Ini adalah kesempatan emas untuknya. Ia mempersiapkan presentasi yang sangat rinci dan menyeluruh. Ia membuat diagram, grafik, dan tabel yang menunjukkan betapa buruknya kondisi Wijaya Group, dan bagaimana satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan melakukan restrukturisasi total yang akan membuatnya kehilangan banyak aset. Hari presentasi tiba. Ricky duduk di ujung meja, tampak kuyu. Matanya sembab, wajahnya dipenuhi kumis tipis yang tidak terawat. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses yang pernah dikenalnya. Saat Maya memasuki ruangan, wajahnya membeku. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Maya?" gumam Ricky, suaranya parau. Maya tidak menoleh. Ia berjalan dengan percaya diri, membawa dirinya dengan anggun ke depan ruangan. Ia mengenakan setelan bisnis hitam yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles dengan riasan tipis. Ia tampak seperti seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya kembali. Pak Daniel tersenyum. "Ricky, perkenalkan, ini konsultan terbaik kami, Maya. Dia akan memimpin presentasi hari ini." Ricky tidak bisa berkata-kata. Ia melihat Maya berdiri di depannya, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, melainkan sebagai seorang profesional yang berkuasa. Maya mulai berbicara, suaranya tenang dan jelas. Ia memaparkan semua kelemahan Wijaya Group, utang-utang yang menumpuk, dan kesalahan-kesalahan yang telah Ricky perbuat. Ricky menelan ludah. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya terasa seperti cambuk yang menghantamnya. Maya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia berbicara dengan data, dengan fakta, tanpa menyebutkan dendam pribadinya sama sekali. Di akhir presentasi, Maya menutupnya dengan sebuah saran yang mematikan. "Jadi, berdasarkan analisis kami, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Wijaya Group adalah dengan menjual sebagian besar aset yang tidak produktif, termasuk beberapa properti pribadi, untuk melunasi utang. Jika tidak, kebangkrutan adalah hal yang tak terhindarkan." Ricky gemetar. Properti pribadi yang dimaksud Maya adalah aset-aset yang dibelinya dengan uang hasil jerih payahnya, aset yang dulu ia banggakan. Sekarang, semua itu harus dijual. Ia menyadari, ini bukan hanya sekadar balas dendam biasa. Ini adalah sebuah operasi yang dirancang untuk menghancurkan hidupnya secara total, perlahan tapi pasti. Ketika presentasi selesai, Ricky menatap Maya. Ini rencanamu, Maya?" Maya akhirnya menoleh, menatapnya dengan pandangan dingin. "Ini adalah pilihanmu, Mas. Dulu, kamu memilih untuk mengkhianati aku. Sekarang, kamu yang harus memilih. Menyelamatkan perusahaanmu atau membiarkannya hancur total." Maya meninggalkan ruangan, meninggalkan Ricky yang duduk sendiri di sana, dikelilingi oleh berkas-berkas yang berisi laporan kehancuran hidupnya. Balas dendamnya yang elegan telah dimulai. Suara pintu ruang konferensi yang menutup dengan pelan terasa, seperti hantaman palu godam di kepala Ricky. Ia terduduk di kursinya, mematung, menatap kosong ke arah layar proyektor yang kini hanya menampilkan logo perusahaan konsultan Maya. Wijaya Group. Dua kata itu kini terasa ironis, seolah menertawakan kebodohannya sendiri. Para direksi, yang tadinya tegang selama presentasi Maya, mulai berbicara dengan nada panik. "Ini gawat, Ricky. Laporan keuangan kita sudah di tangan konsultan luar. Kalau ini sampai bocor, kita tamat," seru salah satu direktur. Ricky tidak menjawab. Otaknya terlalu sibuk memproses satu fakta yang paling menyakitkan. Wanita yang baru saja menghancurkan mental dan bisnisnya adalah Maya, mantan istrinya. Wanita yang dulu ia anggap lemah, kini telah bangkit menjadi arsitek kehancurannya. Keesokan harinya, berita tentang kondisi kritis Wijaya Group menyebar seperti api. Saham perusahaan anjlok. Para investor panik. Panggilan telepon dari bankir dan kreditor tidak pernah berhenti. Ricky yang dulu dikenal sebagai raja properti, kini menjadi bahan olok-olok. Ia ingat bagaimana dulu ia membanggakan diri dengan rumah mewahnya, mobil-mobil sportnya, dan koleksi jam tangannya. Semua itu adalah lambang kekuasaannya. Kini, semua itu terasa kosong. Kekayaan yang ia miliki tidak bisa menyelamatkannya dari kehancuran yang telah ia ciptakan sendiri. Ricky, yang putus asa, akhirnya menyerah. Ia menghubungi Pak Daniel, atasan Maya, dan meminta pertemuan. "Aku akan melakukan apapun," kata Ricky dengan suara serak. "Aku akan menjual semuanya." Pertemuan itu diadakan di kantor firma konsultan. Maya dan Pak Daniel duduk di depan Ricky. Ricky, yang biasanya duduk tegak dan penuh wibawa, kini duduk dengan bahu terkulai, wajahnya pucat.
Kami telah menyiapkan daftar aset yang harus Anda jual, Tuan Ricky. Ini adalah satu-satunya cara untuk melunasi utang perusahaan dan menghindari kebangkrutan total, kata Pak Daniel, suaranya tenang. Ricky gemetar. Ia menatap daftar itu. Di sana tertera nama-nama properti yang paling dibanggakannya, termasuk kantor pusat Wijaya Group yang ia bangun dari nol. Tidak mungkin gedung ini hidupku, bisik Ricky. Ini adalah konsekuensi dari pilihanmu, jawab Maya, suaranya datar, tanpa emosi. Ricky menandatangani semua berkas yang disodorkan Pak Daniel. Setiap tanda tangan terasa seperti mengukir kegagalan di jiwanya. Ia kini telah kehilangan segalanya. Setelah Ricky pergi, Maya duduk di kursinya, memandangi berkas-berkas yang telah ditandatangani. Ia merasa damai. Akhirnya, ia bisa melangkah maju, tanpa beban masa lalu. Ricky meninggalkan kantor dengan langkah gontai. Ia kembali ke apartemen sewa yang kini terasa seperti sel. Ia duduk di sofa, kepalanya tertunduk. Ia merindukan rumah mewahnya, tetapi lebih dari itu, ia merindukan kehidupan yang penuh cinta dan ketenangan bersama Maya. Namun, itu semua telah hilang. Ia telah kehilangan rumah, kekuasaan, dan orang yang paling mencintainya. Dan semua itu adalah kesalahannya. Ia tahu, ia akan selalu menyesal. Ia telah kehilangan segalanya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Ricky berjalan gontai di trotoar, koper di tangan, meninggalkan kantor firma konsultan yang penuh dengan kenangan buruk. Ia tidak lagi punya apa-apa. Rumah, mobil, bahkan kantor yang ia bangun dari nol, semua telah ia jual. Ia kini hanya seorang pria yang bangkrut, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan yang paling menyakitkan, tanpa orang yang mencintainya. Ia merindukan Maya. Bukan Maya yang berdiri di depannya hari ini, penuh dengan aura kekuasaan dan balas dendam. Tapi Maya yang dulu, yang tulus mencintainya, yang selalu tersenyum di sisinya, yang selalu menyambutnya pulang ke rumah yang hangat. Ia telah menghancurkan semua itu. Ricky tidak tahu harus kemana. Ia mencoba menelepon teman-temannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Mereka semua menjauh, takut terkena imbas dari skandal yang meliputinya. Ia mencoba menelepon Dewi, tapi nomornya tidak aktif. Ia ditinggalkan sendirian. Akhirnya, Ricky memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia tahu ia harus jujur. Ia tahu ia harus menghadapi kenyataan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Sesampainya di rumah, ibunya menyambutnya dengan senyum. "Ricky, nak, kenapa tidak menelepon? Kenapa koper banyak sekali?" tanya ibunya, bingung. Ricky tidak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat-erat, air mata jatuh di pipinya. Aku bangkrut," bisiknya. Ibu Ricky terkejut. "Apa? Bangkrut? Bagaimana bisa? Bukankah bisnismu sedang bagus-bagusnya?" Ricky hanya menggeleng. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Ayahnya datang, melihat Ricky yang kacau, dan bertanya dengan nada tegas. "Ada apa, Ricky? Kenapa kamu menangis seperti ini? Apa yang terjadi?" Ricky melepaskan pelukannya, menatap mata ayahnya. Aku kehilangan semuanya. Yah, aku bangkrut. Perusahaanku sudah dijual." Ayahnya terkejut. "Bagaimana bisa? Jelaskan pada kami." Ricky duduk di sofa, menghela napas panjang. Ia menceritakan semuanya. Dari perselingkuhannya dengan Dewi, kebohongannya kepada Maya, sampai Maya yang diam-diam menjual rumah mereka. Ia menceritakan bagaimana Maya menghancurkan hidupnya secara perlahan, namun pasti. Ia tidak menyembunyikan apa-apa. Ibu Ricky menangis. "Maya, anak sebaik itu kamu sakiti? Bagaimana bisa kamu setega itu, Ricky? Dia sudah seperti anakku sendiri." Ayahnya hanya terdiam, wajahnya penuh kekecewaan. "Kamu pantas mendapatkannya, Ricky. Ini adalah balasan dari perbuatanmu. Kamu sudah menghancurkan hidupmu sendiri." Ricky menunduk, tidak bisa berkata-kata. Ia tahu ayahnya benar. Ia tahu ia pantas mendapatkannya. "Maya, dia sudah seperti bidadari, Ricky. Dia yang membantuku mengurus semua berkas. Dia yang membantuku mencari pekerjaan. Dia sudah seperti anakku sendiri," kata ibu Ricky, masih menangis. Ricky terkejut. "Apa? Maya? Membantu ibu?" "Ya. Dulu, saat ibu sakit, Maya yang merawat ibu. Maya yang mengurus semua tagihan rumah sakit. Kamu di mana? Kamu tidak pernah peduli.
kata Ibu Ricky, suaranya parau. Ricky tidak bisa berkata-kata. Ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya tahu bahwa ia telah mengkhianati orang yang paling mencintainya, dan ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Malam itu, Ricky tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah ia lakukan. Ia memikirkan Maya. Ia merindukan senyuman tulus Maya. Ia merindukan kebahagiaan yang telah ia hancurkan. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Pagi pertama Ricky di rumah orang tuanya terasa seperti neraka. Ia terbangun di kamar masa kecilnya, dengan dinding-dinding yang kini terasa sempit dan penuh kenangan yang menyakitkan. Ruangan itu adalah saksi bisu dari ambisinya, dari janji-janji yang ia buat kepada dirinya sendiri untuk menjadi pria sukses yang bisa membanggakan orang tuanya. Sekarang, ia kembali ke sini sebagai seorang pecundang. Ayahnya, yang biasanya menyambut pagi dengan koran dan secangkir kopi, kini hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang penuh kekecewaan. Ibunya, meskipun penuh kasih, tak bisa menyembunyikan kesedihan di matanya. Mereka berdua, yang seharusnya bangga dengan kesuksesannya, kini harus menanggung beban malu dan penyesalan bersamanya. Sudah bangun. Ricky, mau sarapan apa? Tanya ibunya, suaranya lembut, namun Ricky bisa merasakan kekecewaan di balik setiap kata itu. Tidak, Ma. Aku tidak lapar, jawab Ricky, suaranya serak. Ia tidak bisa menatap mata ibunya. Ia merasa malu. Setelah sarapan, Ricky mencoba menghubungi beberapa teman bisnisnya. Ia berharap ada yang mau membantunya, setidaknya memberinya pinjaman untuk memulai kembali. Namun, semua panggilannya ditolak. Pesan-pesannya tidak dibalas. Bahkan beberapa teman yang dulu sering ia ajak berpesta kini memblokir nomornya. Ia menyadari, ia tidak pernah punya teman sejati. Ia hanya dikelilingi oleh orang-orang yang menginginkan kekuasaannya. Ricky menghabiskan beberapa hari di rumah, mengurung diri di kamar. Ia tidak mau keluar, tidak mau bertemu siapapun. Ia tidak bisa lagi menahan beban malu yang begitu besar. Ia telah kehilangan segalanya, bahkan harga dirinya. Suatu sore, ayahnya masuk ke kamar Ricky. Ia membawa sebuah kardus berisi barang-barang lama milik Ricky. Ini barang-barangmu. Mungkin ada yang bisa dijual, kata ayahnya, suaranya datar. Ricky melihat isi kardus itu. Ada beberapa jam tangan mewah, cincin, dan beberapa barang koleksi yang dulu ia banggakan. Ia menatapnya dengan sinis. Untuk apa? Yah, semua ini tidak ada artinya lagi. Ayahnya duduk di kursi. Kamu tahu, Ricky, kehancuran bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kehancuran yang kamu hadapi hari ini adalah awal dari sebuah pelajaran. Kamu harus belajar dari kesalahanmu. Ricky hanya menunduk. Aku tahu, yah, tapi aku tidak tahu harus memulai dari mana. Jangan putus asa, nak, masih ada jalan, kata ayahnya. Teman ayah, Pak Teguh, punya bengkel mobil. Ayah sudah bicara dengannya. Dia mau memberimu pekerjaan. Bukan pekerjaan kantoran, tapi pekerjaan yang bisa membuatmu berdiri di atas kakimu sendiri. Mungkin itu yang kamu butuhkan sekarang. Ricky terkejut. Bekerja di bengkel? Iya, Ricky Wijaya, mantan CEO Wijaya Group, harus menjadi seorang montir? Egonya memberontak. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia harus membayar semua kesalahannya. Keesokan harinya, Ricky pergi ke bengkel Pak Teguh. Bengkel itu adalah tempat yang kotor dan penuh dengan bau oli dan bensin. Ricky, yang terbiasa dengan aroma wangi di kantornya, merasa mual. Pak Teguh, seorang pria parubaya yang bijaksana, menyambutnya dengan senyum. Selamat datang, Ricky. Jangan khawatir. Di sini, kita semua sama. Tidak ada CEO, tidak ada orang kaya. Di sini, kita hanya orang yang bekerja keras. Ricky mengangguk. Ia mulai bekerja. Ia diajari cara membersihkan mesin, mengganti ban, dan memperbaiki onderdil. Awalnya, ia sangat canggung. Tangannya yang dulu hanya terbiasa dengan pulpen dan dokumen, kini dipenuhi noda oli dan kotoran. Ia sering membuat kesalahan, dan ia sering dimarahi. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu ia harus membayar semua dosanya. Malam harinya, setelah bekerja, Ricky merasa lelah. Ia kembali ke rumah, membersihkan dirinya, dan duduk di depan laptop. Ia mencari berita tentang Maya. Ia menemukan artikel tentang karir Maya yang sedang menanjak di firma konsultan. Maya kini dikenal sebagai The Iron Lady dari dunia bisnis. Ricky merasa bangga sekaligus sakit hati.
Ia bangga karena ia pernah menjadi bagian dari hidup Maya, tetapi ia juga sakit hati karena ia telah kehilangan dia. Ricky membuka dokumen kosong, dan ia mulai mengetik. Ia menulis surat untuk Maya. Ia menulis tentang semua penyesalannya, tentang betapa bodohnya ia, tentang bagaimana ia telah menyia-nyiakan cinta yang tulus. Ia menulis tentang bagaimana ia tidak lagi peduli dengan uang atau kekuasaan, dan ia hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf. Ia menulis surat itu setiap hari. Ia mengirimkannya ke kantor Maya, ke alamat apartemennya, tetapi semua surat itu kembali. Maya telah menghilang dari kehidupannya, tidak meninggalkan jejak. Suatu malam, Ricky duduk di samping ayahnya. Ayahnya melihat Ricky yang tampak lebih baik. Ia tidak lagi mengurung diri di kamar. Ia mulai bekerja keras. Ayahnya tersenyum. "Kamu sudah banyak berubah, Nak. Ayah bangga padamu." Ricky tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Ia tahu ia masih punya satu tugas yang belum selesai. Ia harus meminta maaf kepada Maya. Bukan melalui surat, tapi secara langsung. Ia ingin Maya melihat matanya, melihat penyesalan di wajahnya. Ia memutuskan untuk mencari Maya. Ia tidak tahu di mana dia, tetapi ia akan mencarinya sampai ia menemukannya. Ia akan melakukan apapun untuk meminta maaf. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Ricky pamit kepada orang tuanya. "Ma, Yah, aku akan mencari Maya. Aku harus meminta maaf padanya. Aku tidak bisa hidup seperti ini, dengan beban dosa yang begitu besar." Ibunya memeluknya erat. "Pergilah, Nak. Beritahu Maya, kami semua merindukannya. Beritahu dia, kami bangga padanya." Ayahnya menepuk pundaknya. "Jangan menyerah, Nak. Kamu pria yang kuat. Kamu pasti bisa." Ricky mengangguk. Ia pergi, membawa koper yang sama yang ia bawa saat ia kembali ke rumah orang tuanya. Namun, kali ini, ia tidak lagi membawa beban malu. Ia membawa harapan. Ia membawa harapan untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ricky telah mencarinya selama berbulan-bulan. Ia mendatangi kantor lama Maya, menghubungi Siska, bahkan bertanya pada beberapa teman lama yang mereka miliki. Namun, Maya seolah lenyap di telan bumi. Tidak ada yang tahu di mana dia. Setiap kegagalan hanya menambah rasa frustrasi dan penyesalannya. Ricky bekerja keras di bengkel Pak Teguh, belajar hidup dari nol. Tangannya yang dulu mulus kini dipenuhi kapalan dan noda oli, tetapi hatinya terasa lebih bersih dari sebelumnya. Ia tidak lagi mengejar uang atau kekuasaan, melainkan ketenangan batin. Suatu sore, Pak Teguh memanggil Ricky. "Ricky, ada yang ingin bertemu denganmu," katanya, menunjuk ke sebuah mobil sedan hitam yang baru saja berhenti di depan bengkel. Jantung Ricky berdebar kencang. Ia mengenali mobil itu. Mobil itu adalah mobil Siska. Pintu mobil terbuka, dan dari sana, keluar seorang wanita. Ricky menahan napas. Itu Maya. Maya terlihat berbeda. Ia mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan. Rambutnya kini lebih pendek, dan wajahnya terlihat lebih bahagia dan damai. Ia tersenyum tipis saat melihat Ricky. "Maya." Gumam Ricky, suaranya tercekat. Ia melangkah maju, tangannya gemetar. Aku mencarimu." "Aku tahu," jawab Maya, suaranya lembut. "Aku tahu kamu sudah berubah, Ricky. Aku melihatnya. Siska memberitahuku." Aku sangat menyesal, Maya. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranku saat itu. Aku bodoh. Aku menyia-nyiakan cinta yang tulus dan menghancurkan kebahagiaan kita. Aku tidak pantas dimaafkan, tapi aku mohon, berikan aku satu kesempatan untuk meminta maaf," kata Ricky, air mata jatuh di pipinya. Maya menatapnya dengan penuh pengertian. Ia melihat ketulusan di mata Ricky, bukan lagi keangkuhan dan kebohongan yang dulu ia kenal. Ia melihat Ricky yang baru, Ricky yang telah melewati kehancuran dan menemukan dirinya kembali. "Kamu tidak perlu meminta maaf, Ricky. Aku sudah memaafkanmu. Aku juga sudah mendapatkan apa yang pantas kudapatkan. Kamu telah belajar dari kesalahanmu," jawab Maya, suaranya tenang. Ricky menunduk, tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka Maya akan memaafkannya begitu saja. "Aku datang ke sini bukan untuk menghakimimu, Ricky. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa kamu telah mendapatkan kesempatan kedua," kata Maya. Ricky mendongak, matanya penuh harapan. "Kesempatan kedua?" "Ya, kesempatan kedua untuk memulai hidup baru. Siska dan aku telah membeli saham Wijaya Group.
Kami ingin menata ulang perusahaan itu. Kami membutuhkan orang yang jujur dan tulus untuk menjadi pemimpinnya. Dan aku percaya kamu bisa melakukannya, kata Maya. Ricky terkejut. Apa? Tapi kenapa? Karena aku tahu, kamu adalah orang yang jujur, Ricky. Kamu hanya butuh orang yang tepat untuk menuntunmu. Aku tahu kamu bisa memimpin Wijaya Group kembali ke puncak. Aku akan berada di sisimu, bukan sebagai istrimu, tapi sebagai rekan kerjamu. Kita akan menata ulang perusahaan itu, bersama-sama. Ricky tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka Maya akan memberinya kesempatan kedua seperti ini. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadamu, katanya. Cukup buktikan padaku, Ricky. Buktikan padaku bahwa kamu adalah orang yang layak mendapatkan kesempatan kedua ini, kata Maya. Ricky mengangguk. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah datang dua kali. Ia tidak akan menyia-nyiakannya. Setelah percakapan itu, Ricky dan Maya bekerja sama. Mereka menata ulang Wijaya Group dari nol. Mereka menjual aset-aset yang tidak produktif, melunasi utang, dan membangun kembali perusahaan itu dengan jujur dan tulus. Dengan kepemimpinan Ricky yang kini lebih bijaksana, dan bantuan Maya yang cerdas, Wijaya Group kembali menjadi perusahaan yang sukses. Ricky kini tidak lagi angkuh. Ia tidak lagi mengejar kekayaan semata, tetapi ia mengejar ketenangan batin. Ia tidak lagi berfokus pada apa yang ia miliki, melainkan pada apa yang bisa ia berikan. Maya juga menemukan kebahagiaan. Ia kini memiliki karir yang sukses, teman-teman yang tulus, dan sebuah kehidupan yang damai. Ia juga memiliki